Pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi kita dan saya akan langsung ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, Ya. ini kan kalau kita bicara soal dunia pendidikan bisa dibilang banyak warnanya. Ganti menteri, ganti sistem. Dulu kita mengenal ada kurikulum 2013 lalu juga kurikulum Merdeka ya. Begitu, ini kebijakan pendidikan saat ini sudah tepat atau seperti apa sih masalahnya? Ya, kalau dilihat dari sebuah sistem, maka kebijakan yang selama ini tambal sulam. Tambal sulam? Tambal sulam. Mestinya kan satu kebijakan itu dia melihat, mengevaluasi dulu. Apa yang baik dari sebelumnya dan apa yang harus dilanjutkan yang baik itu. Kemudian yang kurang baik diperbaiki. Oke. Nah, sementara ini seringkali ya hanya labeling-labeling. Satu kementerian misalnya ya, pendidikan diganti menterinya, labeling aja yang dirubah. Substansinya nggak Tadi berubah. Anda katakan ya SMU jadi SMA. Iya, tadi SMU, SMA, balik lagi SMA gitu. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan diskusi, pemirsa, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga high order thinking skills menjadi kebutuhan dasar di abad 21. Kemampuan berpikir kritis juga membantu memahami hubungan logis antara ide, argumen, atau kesalahan dalam penalaran untuk membuat keputusan dengan tepat. Kemampuan berpikir kritis mencegah kita terbawa arus. Sebuah kemampuan yang sangat berguna saat pilihan politik generasi muda ikut menentukan masa depan bangsa. Masyarakat bahkan dituntut berpikir kritis agar mampu membedakan informasi, propaganda, disinformasi, dan hoax. Berpikir kritis membantu kita berdemokrasi dengan rasional dan mencegah perilaku emosional. Baik, saya lanjutkan lagi ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, kalau dari data yang saya lihat ini ya, hampir tidak ada siswa Indonesia berprestasi terbaik dalam matematika atau mencapai level 5 atau 6. Rata-rata OECD di level ini sekitar 9% sebenarnya. Sedangkan di Singapura, misalnya kita bandingkan, Singapura itu 41% dan Hong Kong 27%. Banyak anak Indonesia yang dianggap belum memiliki kecakapan abad ke-21 yang dibutuhkan untuk sukses. Apa yang bisa kita cermati dari data itu, Prof? Pertama, data itu benar. Kenapa benar? Karena itu mencerminkan realitas kehidupan pendidikan hari ini. Pendidikan kita itu tadi saya katakan bagaimana bisa mencapai ya high order thinking skill yang baik jika misalnya pembelajaran di tingkat persekolahan masih banyak hafalan. Ya, belum kepada keterampilan-keterampilan itu. Kedua, bagaimana pendidikan kita itu bisa baik manakala tadi Prof. Arief menyebut ya, gizinya saja masih dibandingkan negara lain jauh, kita masih ketinggalan. Yang ketiga, iklim pendidikan kita. Pendidikan kita itu terlalu birokratis. Banyak orang yang ngurus pendidikan, apalagi di daerah misalnya, dicek. Apakah kepala-kepala dinas pendidikan itu, ya, mereka yang berlatar belakang dari ilmu-ilmu pendidikan atau bukan? Ya, saya tidak menyebut bagaimana menterinya, tapi itu aja dulu di daerah. Oke. Nah, ini kan persoalan fundamental pendidikan kita. Yang kebijakan itu inginnya kebijakan itu baru. Padahal harusnya dia inkremental dalam sisi studi kebijakan tuh ya. Dia bertahap dan terus-menerus berlanjut. Ya, bahkan kita sebetulnya harus punya grand design. 50 atau 100 tahun pendidikan kita itu mau mencetak manusia seperti apa. Generasi muda seperti apa. Nah, kita itu belum sampai 20 tahun saja RPJP di tengah-tengah sering diganti tuh. Oke. Ya. Karena ganti visi presiden, ganti visi pemerintahan, ya akhirnya tambal sulam ganti yang menteri, tadi saya ganti katakan. sistem tadi ya, Sistem. Prof. Iya, oke. Dan kami juga melakukan jejak pendapat sederhana pemirsa melalui media sosial. Kita lihat berikut ini. Pertanyaannya adalah apakah berbeda pandangan politik harus bermusuhan? Iya, yang menjawab tidak 80% dan menjawab ya setuju dengan berbeda pandangan politik harus bermusuhan hanya 20%. Ini menarik, kita amati dari sini Pak Sukidi, ini apa yang bisa kita maknai dari polling ini, Pak? Apakah berbeda pandangan politik harus bermusuhan? Iya. Saya menyambung dulu tentang topik sebelumnya. Pertama begini, jadi kalau kita melihat kemajuan pendidikan itu harus kita lihat dulu kemajuan di bidang ekonomi. Jadi ada korelasi antara progres di bidang ekonomi dengan kemajuan di bidang pendidikan. Karena itu Anda tidak akan mendapatkan pendidikan yang bagus di satu negara di mana ekonominya sangat tertatih-tatih, tertinggal. Karena itu kenapa institusi pendidikan itu ada dan terbaik itu di negara-negara yang ekonominya sudah maju. Negaranya sudah maju.
you name it. Di situ Amerika sudah menjadi empire itu sudah cukup lama. Dan karena itu institusi pendidikan terbaik itu ada di sana. Oke. Begitu juga Eropa. Oke, artinya memang maksudnya apakah kecerdasan berdemokrasi ini memang belum merata begitu? Kecerdasan berdemokrasi belum merata karena gini, demokrasi itu muncul dalam satu tradisi di mana pendidikan itu relatif tertata dengan baik. Dalam konteks Amerika, kenapa demokrasinya cukup stabil dalam rentang waktu ratusan tahun? Itu karena kualitas pendidikan dan sistem pendidikan relatif tertata dengan baik. Oke. Meskipun udah begitu, demokrasi di Amerika sudah mengalami sekarang satu situasi di mana yang disebut dengan democratic backsliding, kemunduran demokrasi. Karena itu kita untuk menata demokrasi, maka kita harus menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat untuk menghargai perbedaan, untuk saling menoleransi, untuk tidak bersikap egois, dan terutama kesadaran untuk melihat kontestasi lain bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman, sebagai interlokutor untuk menata republik ini. Oke. Karena kalau sebagai musuh, bahayanya adalah akan dihabisi. Oke. Tapi sebagai teman, dia akan diajak bergandengan tangan untuk menata republik ini. Fokusnya bagaimana cara membangun generasi muda lebih berpikir kritis begitu pendidikan kita ke depan seperti itu ya. Pak Sugidi, saya ke Prof. Arief lagi. Prof. Arief, apakah memang pendidikan tinggi selama ini hanya menyiapkan tenaga-tenaga terampil siap kerja atau juga terlibat dengan pembangunan karakter, melatih nalar, berpikir, rasionalitas, dan sebagainya? Sejauh ini seperti apa pandangan Anda, Prof? Ya, saya kira dua hal itu sama-sama pentingnya ya. Karena kita harus realistis melihat kebutuhan market ya. Kemudian pada saat yang sama ada kebutuhan membekali anak didik kita dengan bekal life skill yang baik, karakter yang baik, dan juga memiliki cara berpikir yang baik. Kan yang membedakan level pendidikan itu pada cara berpikir dan juga pada sikap dan sebagainya. Orang memiliki cara berpikir, nah problemnya di negara-negara maju, masalah cara berpikir ini itu sudah diselesaikan sejak SMA. Jadi ketika dia masuk perguruan tinggi, itu soal teknikal aja, soal pengetahuan, tapi soal karakter, soal cara berpikir sudah selesai di pendidikan dasar menengah. Nah inilah kita ada perbedaan dengan negara lain, itu konteksnya adalah konteks tadi. Kita memang agak terlambat. Nah, oleh karena itu sekarang sudah mulai sadar bahwa pendidikan dasar, menengah ya, itu sudah mulai dibangun soal karakter, soal cara berpikir ya, soal kematangan dan sebagainya. Nah, sehingga ketika sudah masuk pendidikan tinggi, hal itu sudah tidak perlu disentuh lagi. Nah, sekarang itu memang kan dulu pernah dipisah ya antara Ristek Dikti dengan Kemendikbud ya. Nah, sehingga memang sambungan pola pendidikan dari dasar sampai pendidikan tinggi harusnya kan menyatu memang ya. Nah, oleh karena itu saya kira perlu ada langkah-langkah yang sangat serius untuk terus mengawal bahwa pendidikan kita itulah pendidikan untuk menjadikan mereka sebagai seorang yang untuk bekal hidup ya. Sehingga memang filsafatnya Ki Hajar Dewantara menjadi penting bahwa pembelajar sejati adalah yang menjadikan setiap rumah adalah sekolah, menjadikan setiap orang adalah guru. Itulah hakikat pendidikan. Oleh karena itu orang yang kita harapkan hari ini sebenarnya adalah orang yang akan menjadi learner, pembelajar. Ya. Karena apa? Karena dunia berubah sangat-sangat cepat. Ketika dunia berubah sangat cepat, yang diperlukan sebenarnya bukan kemampuan teknikal, tapi kemampuan beradaptasi, kemampuan belajar. Hari ini saya belajar mesin 3 tak ya. Begitu masuk dunia industri 5 tahun lagi sudah sekian, sudah berbeda total. Itu kalau kita hanya berpangku pada hanya keterampilan dan kompetensi, itu akan hilang. Apalagi studi LinkedIn Learning yang terbaru, dia mengatakan bahwa kompetensi itu dalam 5 tahun itu yang relevan tinggal 60%. Jadi kalau kita membekali mahasiswa tahun ini, ya 100 kompetensi, kemudian begitu dia lulus tinggal 66 yang masih relevan. Artinya, kan diperlukan kemampuan orang semangat belajar untuk reskilling, untuk upskilling. Itulah bagian dari proses untuk beradaptasi terhadap perubahan. Karena memang yang kita hadapi adalah disruption, perubahan yang memang diperlukan kemampuan kita untuk belajar cepat. Jadi sekarang bukan lagi kemampuan belajar, tapi learning agility. Jadi learning agility, sehingga kompetisi masa depan antara kita dengan bangsa lain sebenarnya adalah competition of learning, competition of
agility of learning. Jadi kemampuan kecepatan belajar kita itu menjadi sangat penting. Nah, sehingga mentalitas mencetak calon-calon pembelajar itulah yang mestinya menjadi salah satu fokus dari proses reformasi pendidikan kita. Mencetak orang-orang menjadi pembelajar. Jadi memang orangnya berjiwa selalu ingin tahu, selalu ingin belajar dari siapapun. Ya. Sehingga itulah substansi pembelajaran yang harus kita terus dorong. Tapi Prof Cecep, kalau kita bicara soal pendidikan dan juga soal kecerdasan, ini kan tidak hanya soal produktivitas sumber daya manusia, tapi juga mempengaruhi kualitas pembangunan ideologi, politik, sosial budaya, bahkan sampai ke hankam begitu ya, Prof ya. Sebenarnya pembuat kebijakan ini sudah punya pemahaman tidak dengan hal ini? Semestinya begitu. Semestinya begitu, artinya belum? Begitu. Nah, ini ya pertanyaannya menarik. Ketika bicara pendidikan itu tadi saya katakan dia hidup bukan ada dalam ruang hampa ya. Makanya bicara pendidikan itu harus terkait dengan ideologi, politik, ekonomi ya, dan semua hal. Kenapa? Karena di negara-negara yang maju, ya studi saya misalnya ya, dengan sisi pendidikan yang baik menghasilkan negara yang anti korupsi. Ya, dicek tuh 10 negara bersih ya dari korupsi dengan sistem pendidikannya. Ternyata sistem pendidikannya baik. Ini berbanding lurus ya? Berbanding lurus. Oke. Studi saya tuh ya. Nah, ternyata begitu dicek kepada negara-negara yang korup, memang sistem pendidikannya yang buruk. Oke. Jadi ini adalah variabel yang saling menentukan, mempengaruhi. Oleh karenanya dari mana memperbaiki? Ini nggak bisa satu sektor. Ya, dia harus multisektor diperbaiki dengan baik. Makanya yang memahami tentang pendidikan itu, dia juga harus memahami aspek-aspek lain sehingga pendidikan itu menjadi inti ya pergerakan kemajuan pembangunan. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah tepat para pendiri bangsa mendudukan pada kalimat pertama tuh ya. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, artinya apa? Seluruh aspek kehidupan lain itu ya diawali dulu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau aspek pendidikannya diperbaiki, nanti aspek-aspek lain insya Allah akan baik. Tapi kalau ini diabaikan, ya inti dari pembangunan ini diabaikan, ya tunggu kehancurannya. Oke, baik. Jadi menarik ya Pak Sukidi ya, bahwa sebenarnya tingkat pendidikan ini berpengaruh kepada tingkat korupsi di sebuah negara. Tapi sebelum kita membahas itu, kita lihat lagi polling yang berikut ini pemirsa. Kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan, apakah kritik masyarakat mengganggu pemerintah? Yang menjawab tidak itu 70%. Sementara yang menjawab ya, kritik masyarakat mengganggu pemerintah 30%. Pak Sukidi, dapatkah kita membangun tradisi kritik ini sebagai salah satu strategi membangun bangsa, Pak? Saya kira tradisi kritik ini adalah instrumen terbaik untuk membangun bangsa. Terutama karena apa? Karena kita hidup dalam satu tirani, di mana kekuatan dan kekuasaan itu terkonsentrasi pada seorang tiran, dan kekuasaan-kekuasaan lain menjadi terpusat pada satu tiran. Dan karena itu di tengah kehidupan yang tiranik ini, maka yang kita bisa lakukan adalah membersamai rakyat untuk bersikap kritis. Karena apa? Karena lembaga perwakilan sudah tumpul, sekedar menjadi stempel pada kekuasaan yang pongah. Lembaga lain tidak bersikap kritis pada kekuasaan yang pongah, dan karena itu kita hanya bisa berharap pada tradisi kritis yang bisa tumbuh dari kalangan terdidik dan terutama dari rakyat kebanyakan, agar saatnya terbangun untuk berjuang bersama melawan tirani kekuasaan. Tirani ini harus dilawan dan harus dihentikan, karena hanya dengan cara itu kita bisa terselamatkan dari kematian demokrasi. Jika tak satu pun di antara kita berani mati demi kebebasan, maka kita akan hidup di dalam tirani. Itu kata Profesor Timothy Snyder dari Universitas Yale di Amerika. Kalau begitu saya langsung ke Prof. Arief nih, karena Prof. Arief ini kan banyak kritik dari mahasiswa terkait manuver politik begitu pengelolaan negara, terutama di tingkat tertinggi pemerintahan. Ini apakah menumbuhkan sikap kritis berdampak positif terhadap pembangunan karakter? Ya, saya kira itu bagian dari critical thinking, sebuah kompetensi yang harus dibangun ya. Dan itu saya kira sangat
bagus sekali dalam proses konstruksi pembangunan kita ke depan, maka memang masukan-masukan terhadap kritik dari kalangan mahasiswa, apalagi kalau orang kampus yang memiliki kebebasan di berakademik, di mana suara-suara berbasis pada hati nurani, suara-suara berbasis pada evidence dan data, inilah yang saya kira harus terus disuarakan. Kenapa? Karena memang saya kira sangat penting sekali untuk terus melakukan proses demokrasi berbasis pada check and balance. Jadi demokrasi akan sangat baik kalau ada terjadi check and balance. Nah, tapi proses kritik yang harus dibangun adalah memang kritik yang matang, yang dewasa, yang berbasis pada tadi, pada evidence, pada data, pada logik ya. Dan itu sesuatu yang mendidik gitu loh. Oke. Sesuatu yang sangat konstruktif ya. Tapi membangun tradisi kritis di kampus itu bagaimana, Prof? Ya saya kira sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Kalau kami di IPB ya setiap tahun 2 kali kami undang mahasiswa, dialog dengan mahasiswa siapkan mengungkapkan unek-uneknya, silakan keluarkan apa keluhan-keluhannya, kemudian kita dialog, termasuk kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu selalu berbasis pada data. Jadi kita mendapatkan data dari mahasiswa, kita kumpulkan survei, kemudian mahasiswa mengirim data juga pada kita ambil kebijakan, setelah kebijakan keluar, kita dialog dengan mahasiswa. Ini draft kebijakan seperti apa? Silakan. Nah, kita adu data. Jadi dialog dengan mahasiswa ini termasuk rektor dikritik juga? Oh, satu hal yang biasa saja. Dan itu adalah kita dengan mahasiswa adu data. Mahasiswa punya data, kami juga punya data. Nah, kita coba cek sama-sama. Kalau memang mahasiswa lebih akurat, lebih valid, ya kita harus akui, kita harus fair. Nah, oleh karena itu, kita keteladanan dalam menciptakan fairness, ya itu juga sangat penting. Itu bagian dari proses pendidikan. Jadi kalau saya sebagai rektor mengambil kebijakan yang salah, kemudian terus ngotot bahwa ini adalah yang benar, itu tidak mendidik mahasiswa saya, gitu loh. Jadi saya kira hal-hal yang terkait dengan soal itu faktor keteladanan menjadi penting. Itu keteladanan menjadi bagian dari pendidikan. Ya. Jadi bagaimana kita menghargai kritik, bagaimana kita menghargai suara-suara, apalagi sekarang era medsos, ya, di mana keterbukaan ruang dan channel untuk melakukan kritik semakin luas dibandingkan dengan zaman dulu. Ya, dan sekarang mahasiswa luar biasa, kritik di Twitter, kritik di mana. Saya kira hal yang biasa. Selama itu adalah sesuatu yang tidak merusak martabat, ya, artinya dilakukan dengan baik, data dan sebagainya dan faktual, ya why not, kita harus terima. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang saya ambil itu berbasis dari hasil masukan mahasiswa. Hasil dari kritik mahasiswa. Mahasiswa mengkritik, mengambil masukan, masuk akal, ya kita adopsi, kan gitu. Seperti itu. Anda melihatnya seperti apa, Prof Cecep? Dunia pendidikan mengenal kritik ini kan sebagai evaluasi begitu ya, Prof Cecep. Ini patut diapresiasi atau memang seperti apa dari pandangan Anda? Ya, saya kira kampus hari ini lebih banyak menghasilkan public gelar, ya, daripada manusia-manusia berpikir. Hari ini kritik saya begitu. Kenapa? Karena banyak persoalan-persoalan realitas di masyarakat yang tidak begitu dominan, ya, dapat dukungan dari warga kampus hari ini. Bagaimana masalah politik, bagaimana masalah ekonomi. Jadi kampus hari ini hanya banyak melahirkan manusia-manusia penghafal, manusia-manusia pekerja daripada manusia-manusia berpikir. Coba kita aja kesulitan sekarang. Mau mencari pemimpin-pemimpin yang hebat itu seperti apa? Kampus kan harus menyediakan. Dulu kampus melahirkan Bung Karno misalnya. Nah, bagaimana sih kampus ini melahirkan kaum-kaum yang berpikir kritis? Toh kekritisan sekarang juga banyak dipolitisasi. Ya, banyak dipersekusi malah. Gitu. Orang-orang kritis. Coba lihat hari ini. Faktanya begitu. Apa Anda lihat seperti itu, Pak Sukidi? Kampus saat ini lebih banyak sebagai pabrik gelar saja begitu, Prof. Pak Sukidi. Ada Profesor Zaini dari Universitas Islam Indonesia pernah mengatakan bahwa saking sepinya kampus, dia memberikan metafor kampus tak ubahnya seperti kuburan. Karena tidak ada suara-suara kritis yang datang dari kampus ketika situasi kebangsaan dalam situasi genting. Nah, saya kira apa yang disampaikan Prof. Zaini itu memperoleh relevansinya pada hari-hari ini. Justru ketika kampus itu layaknya kuburan, mingkem, tidak bersuara, ketika etika sedang dirobek-robek, ketika konstitusi sedang diinjak-injak, ketika nepotisme sedang dipertontonkan, dan ketika bangsa secara umum sedang dalam titik terendah dalam kehidupan keindonesiaan.
Karena itu ini saatnya untuk membangunkan kembali tanggung jawab intelektual masyarakat kampus untuk berperan aktif dalam menumbuhkan pertama tradisi kritisisme, bukan hanya di kalangan internal kampus, tapi juga tanggung jawab kritis terhadap masalah-masalah keindonesiaan. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah menagih tanggung jawab moral dan intelektual mereka untuk terlibat dalam memproyeksikan Indonesia ke depan. Karena mereka adalah bagian dari kelompok intelektual yang punya gagasan cemerlang untuk menata Republik Indonesia ke depan. Tanpa keterlibatan masyarakat kampus, maka Indonesia akan berada di persimpangan jalan. Karena apa? Karena kualitas mereka betul-betul sangat diharapkan untuk menata Indonesia ke depan. Tanpa itu kita akan tertatih-tatih dan semakin tertinggal jauh dengan negara-negara maju. Oke, itu tadi poin yang disampaikan oleh Pak Sukidi ya. Saya minta pendapat Anda, Prof. Cecep. Ya. Ini apakah memang seperti itu kondisinya tadi kalau Pak Sukidi kan mengatakannya, mengutip tadi ya, ini sedikit lebih ekstrim begitu ya, seperti kuburan. Ini bagaimana Prof. Cecep menanggapi hal ya ini? memang sebetulnya kan suara kampus harusnya menjadi suara rakyat, suara publik. Ya, tapi kampus kan lebih banyak, Prof. Arif cek aja ya, disibukkan oleh Scopus. Ya, banyak jadi intelektual individual di kampus itu hari ini. Ya, daripada dia sebagai cendekiawan. Oke. Ya, padahal harusnya kan kampus dengan tridharma, gitu ya, pengabdian masyarakatnya harusnya dominan di situ. Bagaimana riset-risetnya, bagaimana pengajarannya, harusnya begitu. Makanya kalau diperbandingkan kampus-kampus kita dengan di luar, ya kita masih jauh. Oke. Ya, apalagi dari sisi anggaran. Ya. Jadi daya kritis itu bisa lahir manakala kampus menjadi tadi candrah di mukanya pemikiran, bukan jadi pabrik gerar, ya, bukan kemudian hanya sebagai pelatihan semata. Prof. Arif, tanggapannya Prof? Jadi ada dua hal ya. Yang pertama adalah dunia ketiga dan dunia maju itu berbeda. Dunia maju itu urusan teknokrasi. Kampus itu melahirkan teknokrat, melahirkan peneliti, inovator dan sebagainya. Tapi di dunia ketiga seperti Indonesia, negara sedang berkembang, memang antara teknokrasi dan demokrasi, ini dua hal yang memang harus mendapat perhatian. Di satu sisi kebutuhan terhadap tenaga profesional untuk pembangunan, untuk mendukung industrialisasi, pengembangan masyarakat itu sangat diperlukan. Tapi pada saat yang sama, ketika struktur infrastruktur politik belum semapan negara-negara maju, maka memang ya civil society, media, kampus ya, dan juga civil society lainnya menjadi kekuatan untuk bisa mengawal proses demokrasi ini bisa lebih matang, lebih berkualitas. Karena demokrasi yang saat ini kita akui kan demokrasi yang masih bersifat prosedural, belum substansial. Sehingga apa? Sehingga memang perdebatan yang muncul dan sebagainya itu perdebatan yang kurang substansial ya. Dan kematangan demokrasi inilah yang juga menjadi penting kampus untuk turut mewarnai pendidikan politik ya, supaya kualitas demokrasi ini benar-benar bisa terjamin. Karena kita harus akui bahwa kualitas demokrasi kita belum sempurna. Secara teoritik memang butuh 7 pemilu dari pasca reformasi untuk mencapai pada kematangan demokrasi. Sekarang baru 5 kali, butuh 2 kali pemilu lagi, kematangan itu akan bisa tercapai. Moga-moga ini hasil proyeksi para peneliti politik ini benar, ya. Sehingga benar-benar 10 tahun lagi kematangan itu tercapai, sehingga demokrasi kita semakin baik. Ya, membangun kritisisme. Kalau demokrasi kita semakin baik akan melahirkan pemimpin yang memang punya tidak hanya sekedar legitimasi, tapi juga punya substansi yang memang sangat penting untuk bekal kemajuan bangsa kita ke depan. Baik, bangun kritisisme tadi dimulai dari kampus ya, tadi dari Prof. Cecep, tapi kita masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.